Yang di rumah kelihatan ya, yang saya share? Oke, alhamdulillah. Ya, oke kita sambung lagi. Eh, jadi sekarang kita coba mempelajari bagaimana gelombang mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya itu bisa seberapa besar yang dilakukannya. Nah, itu ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk mengukurnya. Yang pertama, kita mengukur apa yang disebut dengan energi total. Ya, mungkin biar ini saya gedein aja ya. Jadi konsepnya, kalau metode pertama ini, kita mempelajari gelombang itu dengan memahami gelombang bersumber dari getaran. Nah, maka energi yang dipindahkan oleh gelombang itu tidak lain energi getaran dari sumber gelombang tersebut. Gitu. Maka berapa besar energi yang dipindahkan oleh si gelombang tersebut? Ya tidak lain adalah energi dari getaran sumber gelombang tersebut. Nah, waktu di kelas 10, kalau kamu sudah belajar getaran, nilai energi total dari sebuah getaran harmonik yang terjadi, itu nilainya bergantung setengah dikali K dikali A kuadrat. Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita pelajari di awal. Kalau ada besaran amplitudo dari gelombang, maka besar amplitudo itu terkait atau memberi informasi kepada kita tentang energi yang dia transfer. Nah, dari mana? Dari sini nih kita bisa ketahui, gitu ya. Jadi amplitudo itu memberi informasi kepada kita bahwa inilah besar energi yang dia bawa, gitu, yang dia transfer. Gitu ya. Jadi metode pertama kita tinggal lihat sumber gelombang itu siapa? Oh, getaran. Nah, getaran punya energi berapa? Maka itulah energi yang akan ditransfer oleh si gelombang. Berapa besar energi yang dihasilkan getaran? Segini. Gitu ya. Cuma yang perlu dipahami di sini, hubungan ini sebenarnya secara umum bisa berlaku untuk getaran apa saja. Tapi kalau K di sini kita pahami sebagai konstanta elastisitas pegas, maka permasalahan untuk persamaan ini dikhususkan untuk getaran oleh pegas, gitu ya, seperti itu. Nah, metode yang kedua, kita bisa menggunakan satu besaran baru yang kita sebut dengan intensitas. Gitu ya. Apa itu intensitas? Sebetulnya mirip dengan massa jenis, ya. Tapi intensitas di sini sebetulnya suatu besaran di mana kita mengukur energi yang ditransfer oleh gelombang dari sumber getarnya di A di sini gitu ya. Itu nanti gelombangnya dibangkitkan bisa bertransfer eh, sampai jauh tak hingga misalnya gitu. Nah, kita bisa mengukur nilai intensitas dari
energi yang ditransfer oleh sumber A ini, itu bisa di sini. Gitu ya. Tidak harus kita pergi ke tempat sumber gelombang itu berada. Gitu. Beda sama konsep energi total tadi ya. Kita kalau mau tahu energi total yang ditransfer oleh gelombang, konsepnya kita harus tahu sumber gelombangnya siapa. Nah, kalau sumber gelombangnya itu dari getaran, getarannya dari mana? Kita harus ke situ. Gitu, ya. Tapi kalau intensitas enggak. Kita bisa mengukur dari sumber itu pada jarak tertentu. Gitu ya. Sehingga kita nanti bisa mengukur energi yang sampai di P itu apa namanya? Diukur dalam besaran yang namanya intensitas, didefinisikan sebagai energi per satuan waktu dari gelombang yang sampai di P, gitu ya, dibagi dengan luas wilayah. Mohon maaf, Pak, suaranya tidak terdengar. Ya, makasih sudah diingatkan ya. Sampai Iya, mana baik. tadi? Tadi Kalau sampai yang ini, Pak, intensitas. oh pas ya. Si. Oke. Nah, jadi karena nilai yang terukur oleh besaran intensitas ini kecil, kita mengembangkan teknik ketiga yang kita sebut dengan taraf intensitas atau bahasa Inggrisnya disebut juga dengan istilah sound level. Gitu ya. Seperti itu. Nah, taraf intensitas itu apa? Sebetulnya taraf intensitas itu metode yang kita gunakan untuk mengukur energi gelombang dengan teknik seperti mengukur intensitas juga. Cuma kok disebutnya sekarang taraf intensitas?
Bedanya apa? Bedanya nilai intensitas yang terukur itu nanti kita bandingkan dengan standar dari alat ukur minimal. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Ya, alat ukur minimum yang mendeteksi bunyi yang bisa didengar. Yaitu apa? Paling sederhana adalah telinga, kan? Jadi kalau taraf intensitas, apa yang terukur di titik P dengan besaran intensitas, itu kita bandingkan dengan standarnya tadi. Ya. Jadi nanti nilainya ini perbandingan sebetulnya. Ya, perbandingan dengan standar. Yang nanti standarnya ini kita sebut dengan istilah intensitas ambang ya. Kalau di buku mungkin nyebutnya begitu. Intensitas ambang suara. Apa itu intensitas ambang? Mungkin nanti bisa dibaca di buku masing-masing, gitu ya. Nah, dari sini ternyata nilainya juga nggak terlalu nyaman untuk bisa dibaca. Makanya perbandingan ini diukur dalam fungsi logaritma berbasis 10, gitu ya. Gitu. Kenapa begitu? Supaya pembacaannya itu nanti dari nilai 0 sampai nilai ratusan. Hasilnya begitu. Cuma kalau fungsinya masih begini, ini juga masih kecil nih nilainya. Maka di depannya itu nanti dikali 10. Ya, ini yang kita sebut dengan taraf intensitas. Ya, gitu. Sehingga kita ketika mengukur energi dengan metode ketiga ini, itu nanti ada informasi yang lebih apa ya, bernilai bisa dibilang begitu ya. Nah, bentar, suaranya jelas. Misalnya saya pilih yang ini ya, gambar yang ini. Yang di rumah kelihatan ya, gambar yang saya pilih. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini adalah diagram yang memberitahu informasi kepada kita. Kalau kita mengukur taraf intensitas dari sumber bunyi, itu nilai terendahnya 0. 0 desibel. Ini adalah di mana nilai yang terdengar itu adalah punya intensitas, sumbernya ya, punya intensitas yang sama dengan intensitas minimum dari telinga yang kita gunakan. Gitu. Tapi kalau kamu Mohon maaf, Pak, suaranya tidak terdengar lagi. ya, terima kasih. Ya, jadi kalau kamu mendengar suara helikopter, itu dikatakan di sini kamu mendengar suara dengan nilai taraf intensitas sekitar 100 desibel. Yang mana ternyata nilai 100 itu 20 desibel lebih besar dari nilai taraf intensitas yang disebut batas yang menyakitkan telinga. Ya. Jadi kalau telinga kamu mendengar suara 80 desibel sekitar itu, nah itu dibilang kamu berarti sudah mendengar suara yang nilai taraf intensitasnya sudah mendekati batas yang menyakitkan. Nah, berarti kalau udah 100 desibel sudah lebih besar dari itu. Gitu.
Ya. Nah, jadi ini keuntungan kita kalau kita mengukur besar energi yang ditransfer oleh gelombang bunyi dengan menggunakan metode taraf intensitas. Jadi kita bisa mengetahui situasi real dari nilai yang kita ukur tadi. Gitu ya. Jadi nanti kalau kamu beli speaker itu atau beli headset nih, itu pasti ada nilai taraf intensitas maksimum yang dihasilkan. Nah, itu perlu dipertimbangkan tuh, ya, supaya telinga kamu yang menggunakan tidak terasa sakit nantinya, gitu ya. Seperti itu. Yang perlu dicermati sebetulnya bukan mendengar suara atau bunyi dengan taraf intensitas di atas 80 desibel ya, tapi mendengar suara di atas 80 desibel itu dalam durasi yang lama. Nah, ini yang berbahaya. Gitu. Ya, saya kira seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Misalnya untuk zaman sekarang gitu Pak, apa kira-kira alat rekaman itu bisa mengangkat maksimal juga sedikit. Oh, nah itu tergantung mikrofon yang kamu punya, ya. Bisa seberapa sensitif mikrofon itu, ya tergantung bahan ininya. Apa kan di dalam mikrofon itu ada coil. Tahu coil? Solenoida. Solenoida itu kawat yang dililit seperti spiral. Gitu. Nah itu katanya, saya belum tahu ya, mungkin kamu bisa cari. Tapi kalau yang saya baca, koilnya itu yang bagus kalau terbuat dari emas. Gitu. Itu punya kemampuan sensitivitas terendah yang paling baik, yang bisa membuat mikrofon jadi bisa menangkap suara paling rendah. Nah, paling rendah berapa saya belum tahu. Gitu. Ya, mungkin bisa browsing ya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kamu beli mikrofon, kenapa harganya bisa murah, bisa mahal? Ya tadi, kemampuannya yang beda. Gitu. Jadi harga memang nggak bohong. Gitu ya. Ya, kalau sudah sampai di sini, kita sudah mempelajari bagaimana metode kita bisa mengukur energi yang akan ditransfer oleh gelombang. Di sini kita banyak contohkan, mungkin bisa kamu lihat di buku paket masing-masing. Ya, itu contohnya pengukuran energinya adalah untuk energi yang ditransfer oleh gelombang bunyi. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini berikutnya gelombang bunyi yang akan kita pelajari itu adalah kita coba belajar tentang fenomena. Ya, fenomena yang akan terjadi ketika gelombang itu merambat. Nah, di buku kamu dikenali ada 2 fenomena kalau nggak salah ya. Saya lupa, mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah. Nah, fenomena yang pertama itu adalah apa yang kita sebut dengan pelayangan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita nyebutnya beat. Bukan BAT ya. Kalau BAT kan motor gitu. Nah, ini beat. Apa itu pelayangan atau beat?
Nah, kita bisa cari lagi di internet dengan kata kunci beat sound, gitu ya. Nah, ini mungkin kalau yang gambar, oh iya, biar gambarnya bergerak, saya tambahkan GIF deh. Ini kalau yang pertama-tama mungkin itu ya, apa, aplikasi-aplikasi. Nah, mungkin saya pilih yang ini juga bisa kali ini. Oh, ini nggak terlalu itu. Yang ini aja deh. Nah, yang di rumah kelihatan ya? Gambarnya Iya, bergerak. Pak. Nah, ini yang kita sebut dengan peristiwa pelayangan. Yang mana? Yang bagian bawah. Gelombang yang berwarna pink. Inilah fenomena di mana kita sebut dengan istilah pelayangan atau beat. Jadi apa itu pelayangan? Apa itu beat? Pelayangan itu sebetulnya sama dengan peristiwa superposisi yang sudah kita pelajari. Cuma kalau gelombangnya merambat pada arah yang sama seperti ini, terus amplitudenya mirip ya, satu gelombang dengan gelombang yang lain, dan jumlah gelombangnya hanya 2, kita nyebut peristiwanya dengan istilah interferensi. Gitu. Ya. Jadi layangan itu superposisi ya. Layangan itu peristiwa superposisi. Tapi kita namai khusus peristiwa superposisinya dengan istilah intensitas. Interferensi, sorry. Jadi terjadi gabungan 2 gelombang, gitu ya. Kalau superposisi kemarin bisa banyak ya, gelombangnya itu bisa banyak. Mohon maaf, Pak. Suaranya hilang lagi. Oke, terima kasih. Gitu. Jadi kembali lagi ke sini, maka fenomena pelayangan atau beat itu tidak lain fenomena interferensi atau superposisi. Ya.
di mana nanti kita mendapati peristiwa ini karena ada perbedaan frekuensi dari dua gelombang yang nilainya kecil ya, mendekati 0 lah gitu ya. Perbedaan frekuensinya itu mendekati 0. Gitu. Nah, kalau kamu ingin tahu teknologi yang menggunakan konsep ini, salah satunya adalah mungkin yang kamu bisa sering lakukan ketika kamu menggunakan gitar. Kalau kamu punya gitar, pernah nyetem? Pernah ya? Nah, sebetulnya apa yang kamu lakukan dengan aktivitas nyetem itu adalah kamu mencoba membuat peristiwa pelayangan yang terjadi pada gitar yang kamu punya itu menjadi tidak ada. Artinya, dua bunyi yang akan timbul dari gitar kamu diusahakan punya perbedaan frekuensi bernilai 0. Gitu. Ya. Nah, itu salah satu bagaimana kita memanfaatkan fenomena pelayangan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Untuk yang lainnya, nanti bisa coba dicari di internet. Ya. Karena untuk saat ini, kita hanya memperkenalkan pelayangan itu apa, dan bagaimana kita bisa mendeteksi pengulangan keras bunyi yang terdengar sampai hilang, terus keras kembali. Ini berapa lama pengulangannya? Nah, itu dihitung dari selisih frekuensinya. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu nyetem gitar kamu terdengar suara nyaring, hilang gitu ya. Itu diukur jeda waktunya, itu nanti kamu bisa dapat, oh selisih frekuensinya berapa. Tinggal selisih frekuensi itu sama dengan selisih periodenya kan. Gitu. Jadi perulangan nyaring hilang, nyaring dari suara yang terdengar dan hilang kembali, itu berapa detik, itu bergantung sama berapa selisih frekuensi yang bergabung. Gitu. Kita cuma belajar sampai di situ kalau saat ini. Ya, teknologi lebih jauhnya mungkin nanti ketika kamu sudah masuk ke teknologi audio misalnya atau sound system gitu ya. Misalnya kamu jadi koreografer gitu yang ngatur posisi speaker, sound di panggung misalnya. Nah, itu pakai teknik ini nih. Ya, jadi nggak asal taruh. Gitu. Kamu bisa tanya Pak II ya. Gitu. Kenapa kok naruhnya di sini speakernya? Kenapa nggak deketin aja? Gitu. Nah, kalau itu istilahnya kita sebut dengan feedback. Artinya suara yang keluar dari speaker itu energinya masuk lagi ke mikrofon yang kita pegang. Sehingga nanti akan keluar lagi kan ke speaker gitu. Itu namanya feedback. Nah, itu kalau di rangkaian elektronik menjadi ada sesuatu istilahnya ya noise ya, itu gangguan. Gitu. Itu kalau yang seperti itu namanya feedback. Gitu.
Oke, itu yang pertama. Fenomena yang kedua yang kita kenal dengan efek Doppler. Ya. Nah, jadi kalau pelayangan atau bit saat ini kita hanya mempelajari, oh ada dua gelombang mengalami interferensi, kita nyebutnya khusus begitu ya. Beda frekuensinya berapa, nah itu nanti akan mengalami pelayangan seperti gelombang yang warna pink ini. Gitu ya. Nah, kalau efek Doppler itu apa? Kalau efek Doppler kita bisa cari di internet. Mungkin pakai GIF lagi ya, biar. Nah, ini banyak pilihannya. Mungkin saya pakai yang ini aja deh, nggak apa-apa. Wah. Yang di rumah kelihatan ya, yang saya share, cuma belum Kelihatan. tampil. Ya. Harusnya ada dua gambar nih. Ini internet saya yang lagi lambat ya. Nah, ini kita bisa lihat kondisi pertama, ada sumber bunyi, kondisinya diam, relatif terhadap pendengar biru. Begitu juga pendengar, relatif diam terhadap sumber. Maka, bunyi yang dikeluarkan dari sumber itu digambarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang berurutan. Ini sebetulnya menggambarkan apa yang kita sebut dengan istilah muka gelombang atau wavefront. Ya, jadi titik-titik di satu lingkaran yang sama ini menggambarkan ada gelombang di sini dengan gelombang di sini di satu lingkaran yang sama ya. Itu berada di fase yang sama. Maksudnya sama-sama kondisi puncak dari lembah misalnya. Atau sama-sama dasar dari kok puncak dari lembah. Puncak dari bukit. Gitu ya. Puncak dari bukit. Atau sama-sama berada pada fase dasar dari lembah. Nah, itu semua titik-titik yang berada di satu lingkaran yang sama, itu berada pada kondisi itu. Kondisi fase yang sama. Makanya kita sebut dengan istilah wavefront. Gitu ya. Atau muka gelombang. Dan ini biasa digambarkan untuk memperlihatkan gelombang yang merambat kita lihat dari atas misalnya gitu ya. Atau dilihat dari cross sectionnya. Gitu. Nah, kalau diperhatikan jarak antar lingkarannya, baik yang ke kiri atau yang ke kanan dari ambulan, atau yang ke atas atau yang ke bawah, sama nggak jaraknya? Sama ya? Ini artinya nanti frekuensi gelombang yang dikeluarkan sumber didengar di sebelah kanan, didengar di sebelah kiri, di atas atau di bawah, itu frekuensinya sama. Gitu. Tapi kalau sekarang situasinya seperti ini, ya, si sumber, ini yang kita amati sekarang kondisi. Mohon maaf, Pak, suaranya hilang lagi. Iya benar. Oke, makasih ya, udah diingatkan. Jadi saya ulang sedikit. Jadi gambar ini memberitahu kepada kita kalau sekarang sumber bergerak relatif terhadap pendengar, bergeraknya maju, maka di bagian depan sumber itu muka gelombangnya lebih rapat daripada di bagian belakang sumber. Nah, ini berarti memberitahu informasi pada kita kalau si sumber ini mendekati pendengar, maka pendengar itu akan menerima gelombang bunyi
dengan frekuensi yang lebih besar ketika didekati sumber. Ya, gitu. Ya, jadi rapatnya muka gelombang di bagian depan ambulan ini memberi informasi kepada kita kalau ambulan ini mendekati pendengar, maka pendengar akan menerima frekuensi bunyi yang berasal dari sumber itu lebih besar dari aslinya, dari sumbernya. Gitu. Tapi ketika ambulan itu meninggalkan atau menjauhi pendengar, maka di belakang ambulan itu tampak wavefront-nya lebih renggang kan? Ini berarti frekuensi yang terdengar oleh si pendengar menjadi lebih kecil. Seperti itu. Jadi kalau pendengar menerima bunyi dari sumber yang meninggalkan dirinya atau menjauhi pendengar, maka frekuensinya menjadi lebih rendah. Seperti itu. Ya, aduh, sorry ya. Ini karena sepertinya headset yang saya pakai ini nggak bersahabat dengan laptop saya, gitu ya. Nah, fenomena ini yang kita sebut dengan efek Doppler. Ya. Jadi apa fenomena efek Doppler? Ini bisa kita lihat perubahan frekuensi bunyi karena gerak relatif ya. Relatif. Seperti itu. Gitu ya. Jadi beda sama pelayangan. Kalau pelayangan perbedaan frekuensi yang menyebabkan adanya interferensi dua gelombang menjadi menghasilkan bunyi yang menyaring, nyaring, hilang berulang-ulang. Tapi kalau efek Doppler, kita akan mendengar bunyi dari sumber itu mengalami perubahan frekuensi karena gerak relatif. Ya, seperti itu. Gitu ya. Ini dua fenomena yang kita pelajari saat ini. Nah, mungkin kalau di buku kamu ada lagi fenomena lainnya? Nggak ada kan ya? Cuma dua ini kan? Ada nggak yang lainnya? Setahu saya cuma dua ini sih. Itu aja ya, benar ya. Gitu. Oke. Nah, nanti kita bisa coba pelajari pada masalah-masalah teknis. Kalau ada sumber menghasilkan frekuensi sekian, maka yang akan terdengar berapa frekuensinya. Nah, itu ada teknis perhitungannya seperti yang diusulkan di sini ya. Sebetulnya di buku kamu ada ya, tapi ini saya tampilkan aja di website karena kebetulan terhubung dengan gambarnya. Sudah di buku kamu ada gitu ya, di MDE yang saya sediakan juga ada. Gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini dua fenomena yang kita coba pelajari. Ya. Kenapa kita coba pelajari? Karena untuk pelayangan seperti tadi contohnya ada teknologi-teknologi pengolahan suara atau audio engineering mungkin gitu ya. Itu akan menggunakan konsep pelayangan ini untuk mempelajarinya. Ya, atau ada juga efek Doppler yang bisa kita gunakan, mungkin salah satunya seperti di astronomi ya, kalau saya tahu, yaitu di mana Edwin Hubble berhasil mendeteksi bahwa alam semesta itu mengembang. Nah, itu dari
dapati situasi adanya efek Doppler dari bintang-bintang yang diamati. Gitu. Jadi ada istilah nanti red shift atau blue shift. Maksudnya yang kamu lihat sinar dari suatu bintang itu bergeser ke merah atau bergeser ke biru. Kalau bergeser ke merah berarti menjauhi kita. Kalau bergeser ke biru berarti mendekat. Gitu. Ya. Nah, itu dulu mungkin yang kita pelajari tentang fenomena yang bisa terjadi pada bunyi ketika mengalami perambatan atau propagasi. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, berarti kita sudah selesai mempelajari bagian kedua ya. Benar nggak? Mungkin perlu dikoreksi kalau dilihat di bukunya, oh ini belum, itu belum, silahkan. Bisa disampaikan. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Sampai sini dulu. Silahkan bisa istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di